Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di video pembelajaran saya. Kali ini kita lanjutkan video pembelajaran mengenai Microsoft Office Word 2016. Nah, saya coba buka yang kemarin, yang sebelumnya sudah pernah kita simpan, ya, yaitu daftar hadir 2. Ini saya buka kembali. Nah, di video sebelumnya sudah kita coba untuk membuat file, kemudian membuka kembali file yang sudah kita simpan, kemudian sudah coba untuk menyalin, ya, copy, cut, memotong, paste atau menempel, ya. Nah, kali ini kita lanjutkan video kita, ya, di video Microsoft Office 2016. Nah, di menu home, ya, itu ada clipboard group ini yang copy, cut, paste atau paste. Ini yang sudah ada di video sebelumnya. Nah, yang berikutnya adalah kita akan coba untuk menggunakan font group. Ya, kita akan coba untuk menggunakan font group. Di sini font group yang akan kita coba buat ialah mengatur font atau jenis hurufnya, kemudian mengatur font size-nya atau besar hurufnya, kemudian kita coba untuk bold untuk menebalkan huruf, italic untuk memiringkan huruf, kemudian underline untuk memberikan garis bawah, ya, membuat garis bawah. Nah, kita akan coba, ini kita blok, kemudian kita copy, atau shortcutnya Ctrl C. Kemudian kita enter untuk buat dia ke baris baru. Nah, ini, ya, seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya teksnya sudah kita buat seperti ini, kemudian kita ingin menebalkan, caranya ialah kita blok yang teks yang sudah ada, kemudian kita tebalkan. Di blok, kemudian di klik yang B ini, bold. Nah, nanti dia akan menjadi huruf tebal. Kemudian kalau kita miringkannya, ini di italic, kemudian ini adalah underline. Ya. Nah, bisa tidak kalau kita buatkan semuanya? Bisa. Ya. Misalnya ini sudah ada bold, kita miringkan dan kita buatkan garis bawah. Nah, ya, garis bawah. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita buat baris baru dulu, kalau misalnya kita akan membuat huruf tebal semua, atau huruf miring semua, atau huruf dengan garis bawah semua, ya. Jadi ketika sebelum kita mengetikkan huruf, ya, kalau kita mau memformatnya menjadi huruf tebal semuanya, maka kita boleh klik dulu di B sini, ya, atau bold, kemudian kita ketikkan seperti ini, ya. Nah, ini huruf kecil. Kalau kita besarkan, kita buat dia menjadi huruf balok, kita tekan tombol caps lock supaya dia bisa menjadi huruf balok atau huruf besar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian ini bisa kita atur jenis-jenis hurufnya atau fontnya, ya. Ini di sini. Atau di sini ketika kita klik kanan, ini akan muncul. Ya. Nah, kita boleh pilih di sini. Di Word 2016 itu sudah banyak jenis-jenis huruf yang disediakan. Ya, kalau defaultnya atau standarnya ketika
Office ini diinstal, ya, Office Word ini diinstal, ya, dia defaultnya adalah jenisnya adalah Calibri dengan besar hurufnya itu 11, ya. Nah, kita boleh ganti, ya. Kalau misalnya sudah ada tulisan, artinya harus kita blok dulu bagian mana atau tulisan mana yang akan kita ganti fontnya, ya. Nah, misalnya ini saya ganti, nah ini berubah. Ini sudah jadi Times New Roman. Tapi yang bagian bawah ketika diklik, nah ini jenis hurufnya adalah Calibri lagi, ya. Nah, kemudian kita coba untuk mengatur besar huruf, ya. Karena ini sudah ada tulisan, maka kita blok dulu, baru pilih pada menu untuk mengatur tulisan, besar tulisannya, ya, besar hurufnya. Di sini ada 12, 14, dan seterusnya. Nah, ini 72. Bisa tidak lebih dari 72? Bisa. Jadi di sini boleh kita klik, kemudian kita hapus. Misalnya kita bikin 80, bisa. Atau 90, bisa. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya sebelum kita memulai mengetik, kita sudah mengaturnya? Ya, caranya seperti tadi. Misalnya ini ada sebuah baris baru, kita atur dulu, misalnya Times New Roman, atau kita pilih yang Arial misalnya. Ya, Arial ini. Nah, kita klik dulu di situ, baru kemudian ini kita atur besar hurufnya. Misalnya besar hurufnya adalah 12. Ya. Maka nanti ketika kita mengetikkan huruf itu, dia sudah akan terformat seperti yang kita atur pada bagian font size, kemudian di bagian font, kemudian di bagian font size-nya. Nah, ini kalau ini kita tebalkan, kita miringkan, kemudian kita buat di garis bawah, jadinya seperti ini. D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada fasilitas lain, ya. Ada fasilitas misalnya ini untuk mengatur warna huruf. Ya, ini kalau defaultnya atau standarnya dia adalah warna hitam. Seperti ini, ya, warna hitam. Kita bisa atur, ini seperti biasa, kalau sudah ada hurufnya kita blok dulu, baru kemudian kita atur misalnya warnanya menjadi merah. Ya, jadinya merah, seperti ini. Ya, kemudian kita bisa, ini adalah efek teks efek. Ya, di sini misalnya seperti ini, atau yang ini, ya, atau yang ini misalnya, ya, jadinya seperti itu, ya. Kemudian di sini ada superscript dan subscript. Ini biasa kita gunakan untuk memformat tulisan-tulisan atau ketikan-ketikan yang menggunakan rumus, ya, biasanya untuk matematika ataupun kimia ataupun rumus-rumus fisika seperti itu. Jadi di sini subscript ini catatan kaki kecil yang bagian bawah, kalau superscript itu di bagian atas. Contohnya misalnya pangkat. Ya, misalnya saya buatkan seperti ini. 2 pangkat 2. Ya, ini kan sama, kita tidak bisa menentukan mana pangkatnya, ya kan? Nah, supaya ini bisa jadi pangkat, ini kita blok, kemudian klik di sini. Nah, dia jadinya seperti ini. Ini kalau saya besarkan seperti ini. Ya, atau kalau misalnya nah ini masih terformat, ya. Kita langsung bisa misalnya 2 derajat Celcius. Artinya 2, kemudian kita klik di sini derajat, baru kemudian ini kalau kita tidak hilangkan, ya, kita tidak nonaktifkan, maka dia akan terus-terusan begitu, ya. Maka ini kita harus nonaktifkan.
misalnya 2 derajat Celcius, 2 derajat Celcius. Ya, atau misalnya catatan kaki, misalnya ini dia, kemudian kita buat catatan kakinya. Ini biasanya ada di perhitungan matematika, misalnya sistem bilangan ya. Misalnya sistem bilangan 10, kita klik, kemudian basisnya adalah 8 misalnya. Ya. Nah, ini kalau tidak kita hilangkan, ya, tidak kita nonaktifkan, nah, jadi dia akan terus-terusan seperti itu. Maka kita harus hilangkan ketika kita akan mengetikkan dengan format normal, ya, seperti itu. Dan seterusnya. Kemudian di sini ada increase font size, kemudian ada decrease. Ini artinya kita akan menurunkan besar fontnya, font size-nya. Misalnya ini, nah ini kita turunkan. Kemudian ini kita yang sebelahnya kita naikkan. Iya. Seperti itu. Kemudian di sini ada change case. Nah, ini ada uppercase dan lain-lain. Ada lowercase. Nah, ini lowercase itu change case itu maksudnya kita akan rubah bagian awalnya. Biasa kan kalau di buku atau kita lihat ketika kita mengetik chat di handphone itu kan biasanya huruf bagian awal akan menjadi besar kan. Nah, ini bisa kita rubah-rubah di sini. Ini misalnya saya bikin uppercase. Nah, ini jadi huruf tebal, huruf balok semua. Ini lowercase, ini jadi huruf kecil semua. Ini sentence case. Nah, ini sentence, ini yang bagian depannya saja yang jadi besar, jadi huruf balok. Ini capitalize, ini toggle case. Ini dibalik. Ya. Kemudian di sini ada clear all formatting. Nah, ini biasanya misalnya saya clear all formatting, jadi dia akan menghapus semua format yang kita sudah terapkan di sini. Biasanya berguna ketika kita mengcopy atau menyalin teks dari halaman web, kemudian kita pastekan di sini. Nah, itu biasanya halaman web dia punya pengaturan huruf dan juga tata tulisnya sendiri. Nah, biasanya ketika disalin di Word itu nanti akan kacau. Ya, huruf besar lah, ada bagian belakangnya berwarna lah, hurufnya berwarna lah, dan lain-lain. Nah, itu bisa kita gunakan yang ini, clear all formatting. Ya, kita undo. Ini kembali lagi. Kemudian ada satu lagi yang ini. Ini adalah background color. Ya, maaf, text highlight color. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi dia akan mewarnai bagian belakang dari tulisan yang kita blok. Ya, misalnya ini. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir ada ini strike through. Nah, ini seperti mungkin kita akan melakukan akan mengetik misalnya tanda rambu lalu lintas misalnya, atau mungkin ada yang memerlukan settingan seperti ini, ya, ini bisa kita gunakan strike through. Baik, untuk font group, ya, di menu home itu cukup sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.